Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, henti-hentinya kalimat syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini Allah masih mengizinkan kita untuk bisa merasakan udara yang sangat segar seperti sekarang ini, dan juga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Di antaranya adalah dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah sebagaimana yang barusan kita laksanakan. Hal itu perlu kita syukuri karena banyak orang yang mempunyai kesehatan fisik tapi dia tidak mampu melaksanakan kewajiban seperti yang baru saja kita laksanakan bersama, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW misalnya pernah menegaskan, Inna athqalas sholah, sesungguhnya sholat Inna asqalas sholat, sesungguhnya sholat yang paling berat. Asqal adalah isim tafdil yang artinya melebihkan. Yang paling berat alal munafikin, bagi orang-orang munafik, sholatul isya wa sholatul fajr, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwan. Kalau orang-orang munafik itu tahu keutamaan pada kedua sholat tersebut, yaitu sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatangi kedua sholat tersebut meski dalam kondisi merangkak. Seakan-akan di sini Rasulullah SAW ingin mengabarkan kepada kita dan menyampaikan kepada kita, kalau kalian ingin melihat orang-orang munafik, maka lihatlah sholat isya dan sholat subuhnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan iman sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Terlebih lagi Allah mengizinkan kepada kita untuk bisa bersedekah, pagi-pagi buta sudah bisa sedekah. Padahal dalam sebuah hadis juga dinyatakan bahwasanya setiap hari pada pagi hari ada dua malaikat yang turun ke bumi. Setiap pagi ada dua malaikat yang turun ke bumi dan keduanya ini mendoakan manusia. Doa malaikat tentu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pertama dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti bagi siapa saja yang berinfak pada hari ini dengan ganti yang lebih baik. Kemudian malaikat kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran, berikanlah kebinasaan, berikanlah kebangkrutan bagi orang-orang yang tidak mau berinfak pada hari ini. Ini doa malaikat. Dan alhamdulillah kita sudah bersedekah. Dengan apa kita bersedekah? Di antaranya adalah kaki kita dan hati kita merasa ringan untuk
melangkahkan dari rumah menuju musola ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Wa bi kulli khutwah tamsiha ila shalah shadaqah. Setiap langkah kaki yang kita ayunkan dengan niatan untuk beribadah kepada Allah, dengan niatan untuk sholat kepada Allah, maka itu sudah terhitung sebagai sedekah. Syukur-syukur nanti kita bisa menyisihkan sedikit harta kita untuk menyukseskan program teman-teman PRPM dengan berdonasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu insya Allah akan sangat membantu. Ayyuhal ikhwah, dalam sebuah kisah, terlepas kisah ini dari hadis yang sahih atau tidaknya karena masih dipertentangkan, tapi kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran. Bahwasanya dalam sebuah kisah tersebut dikisahkan bahwasanya Nabi Ibrahim saat dilemparkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala oleh Raja Namrud bin Kan'an, ada dua binatang yang berkontribusi saat itu. Binatang pertama yaitu semut. Dia mengambil air dengan mulutnya. Dia mengambil air untuk memadamkan api tersebut. Dilihat oleh seekor burung, "Wahai semut, apa yang kamu lakukan? Tidak ada gunanya. Air yang cuma sedikit itu kamu gunakan untuk memadamkan api yang begitu besarnya. Gak ada artinya." Di sisi yang lain ada binatang lain yaitu cicak yang meniup-niup api itu supaya menyala. Dari situ kemudian semut berkata, "Memang apa yang saya lakukan ini tidak ada artinya, tapi ini nanti insya Allah akan menjadi bukti di mana saya berpihak. Meskipun tidak ada artinya sama sekali. Meskipun nanti harta yang kita infakkan itu sangat kecil. Seringkali hal yang remeh-temeh, yang kecil itu yang seringkali menolong kita. Orang kebanyakan berinfak itu dengan nilai nominal yang sangat kecil. Sangat jarang orang berinfak kemudian hartanya yang sedemikian banyak diinfakkan semuanya, sangat jarang. Tapi seringkali dari sesuatu yang kecil. Dan insya Allah sesuatu yang kecil itu yang dapat menolong. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW beserta para keluarga dan juga sahabat-sahabatnya, tabi'ut tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa berada di milah beliau. Dan semoga saja semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang tetap istiqomah berada di jalan Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayyuhal ikhwah, pada kesempatan yang mulia ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sedikit saya ingin mengulas tentang keragaman, persatuan dalam keragaman. Sebagaimana kita tahu bahwasanya perbedaan itu adalah satu hal yang niscaya. Satu hal yang niscaya yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam banyak dalil Allah telah menyebutkan di antaranya dalam surat As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu cinta, Allah itu suka kepada siapa? Pada orang-orang yang berjihad di jalan Allah dalam satu barisan seakan-akan seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Dalam hadis juga disebutkan al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin atas mukmin yang lainnya itu seperti bangunan, yasuddu ba'duhum ba'dhan, di mana antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Di sini di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Allah dan Rasulnya membuat suatu analogi atau perumpamaan bahwasanya persatuan orang mukmin atas mukmin yang lainnya itu seperti bangunan. Kenapa Allah mengibaratkan seperti bangunan?
kita tahu bahwasanya musola ini saja itu terbangun dari berbagai macam entitas yang berbeda, terbangun dari bahan-bahan yang berbeda. Terdapat banyak bahan-bahan yang berbeda di sini, tapi kemudian dikonsep, dikelola dengan baik, maka menjadi bangunan yang sangat kokoh, sangat kuat. Begitu juga perbedaan, manakala kita bisa menyikapi dengan baik, manakala kita bisa menyikapi dengan bijaksana, insya Allah itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kalau kita melihat belakangan ini, persatuan antara sesama muslim itu tidak seperti dulu di zaman Rasulullah. Makanya umat muslim mudah untuk tercerai-beraikan karena persatuan belum begitu kokoh. Kita lihat misalnya di media, banyak pemberitaan tentang saudara-saudara kita di Palestina. Coba kita renungkan berapa banyak negara-negara muslim yang mensupport saudaranya yang ada di Palestina. Tidak banyak, karena persatuan belum benar-benar kokoh. Dalam kaitannya dengan perbedaan, pada zaman Rasulullah SAW sudah pernah terjadi banyak sekali perbedaan. Di antaranya yang dialami oleh Rasulullah SAW saat Rasulullah SAW disibukkan dengan pasukan Ahzab. Pada perang Ahzab, disebut Ahzab karena terdiri dari berbagai macam hizib atau kelompok. Jadi kelompok-kelompok yang banyak itu menyerang Rasulullah SAW. Perang ini juga disebut juga dengan perang Khandaq. Saat Rasulullah SAW disibukkan untuk melawan pasukan Ahzab yang sangat besar itu, tiba-tiba dari arah belakang Yahudi Bani Quraidah menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Padahal sebelumnya Yahudi Bani Quraidah ini sudah ada perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Tapi mereka menyobek isi perjanjian tersebut dan menyerang kaum muslimin secara diam-diam. Setelah menyelesaikan urusannya dengan pasukan Ahzab, Rasulullah SAW kemudian tahu bahwasanya kaum Yahudi dari Bani Quraidah mengingkari perjanjian tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada para pasukannya, jangan ada yang menanggalkan pakaian tempurnya. La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Dengan tegas Rasulullah menyampaikan kepada para pasukan tersebut, janganlah sekali-kali kalian sholat asar kecuali sampai di perkampungan Bani Quraidah. Karena mendengar perintah atau instruksi dari Rasulullah yang sangat tegas tersebut, maka semua pasukan tadi langsung bergegas menuju perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Saat di tengah-tengah jalan menuju perkampungan Bani Quraidah tadi, waktu asar tiba. Di sini para sahabat berbeda pendapat tentang sholat asar. Satu kelompok dia mau melanjutkan perjalanan hingga sampai perkampungan Bani Quraidah. Karena apa? Karena Rasulullah dengan tegas telah menyampaikan hal itu, jangan kalian sholat asar kecuali sampai di perkampungan Bani Quraidah. Kelompok yang kedua, tidak. Kami sholat di sini. Sholat meskipun di pertengahan jalan, sholat tepat pada waktunya. Sehingga timbul perbedaan di antara mereka tentang waktu sholat asar. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Yahudi Bani Quraidah, para sahabat mendatangi Rasulullah SAW, lantas menyampaikan apa yang terjadi. Disinilah bagaimana bijaksananya Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mencela antara si A atau si B.
kelompok satu dan kelompok yang lain tidak dicela sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti bahwasanya Rasulullah telah mengajarkan kepada kita tentang arti kebijaksanaan. Karena apa? Karena perbedaan itu adalah satu hal yang niscaya, apalagi perbedaan dalam konteks furu'iyah. Perbedaan dalam konteks fikih, khilafiyah, yang di sana banyak sekali perbedaan. Kalau semisal kita bisa menyikapi perbedaan itu dengan baik, insya Allah itu akan menjadi kekuatan umat muslim yang sangat luar biasa. Akan tetapi kalau tidak bisa kita menyikapi perbedaan itu dengan baik, tentu itu menjadi bumerang, menjadi alat untuk perpecahan di antara umat muslim, menjadi alat untuk perpecahan. Di antara para ulama juga telah mengajarkan kepada kita tentang arti perbedaan, sebagaimana madzhabul arba'ah, para imam mazhab yang 4. Di antaranya di sini saya mengambil contoh dari kitab Rawaiul Bayan, tafsir ayat ahkam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Di sini saya mengambil contoh, di antaranya adalah hukum membaca Al-Fatihah pada makmum. Apakah makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam ataukah tidak? Hal yaqra'ul makmum khalfal imam, apakah makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam atau tidak ketika sholat berjamaah? Ittafaqal ulama ala anna al-ma'muma idza adraka al-imam raqi'an fa innahu yuhmal 'anhu al-qira'ah. Disebutkan di sini semua ulama itu sepakat bahwasanya apabila makmum menjumpai imam raqi'an yang saat itu ruku', fa innahu yuhmal 'anhu al-qira'ah, maka dia sudah mendapatkan bacaan tersebut. Jadi sudah tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah kalau semisal makmum menjumpai imam rukuk sempurna dan dia mendapati rukuk tersebut. Dia mendapatkan satu rakaat dan tanpa membaca lagi Al-Fatihah. Li'ijma'ihim 'ala sukutil qira'ah anhu bi ruku'il imam. Karena ijma' atau kesepakatan para ulama tadi, karena gugurnya bacaan Al-Fatihah dengan rukuknya imam. Jadi semua imam mazhab sepakat kalau semisal makmum ikut sholat berjamaah dan mendapati imam rukuk secara sempurna, maka dia sudah mendapatkan satu rakaat dan tidak perlu membaca Al-Fatihah. Sesuai dengan kesepakatan para ulama. Wa amma idza adrakahu qa'iman. Adapun apabila si makmum tadi mendapati imam masih berdiri, fahal yaqra'u khalfahu am takfi qira'atul imam? Maka di sini ada perbedaan. Apakah makmum itu membaca di belakang imam ataukah cukup bacaan imam itu adalah bacaan makmum? Di sini ada beberapa perbedaan. Ikhtalafal ulama fi dzalika 'alal aqwal. Ada beberapa pendapat yang menyatakan di sini. Fadhhab Syafi'i wa Ahmad. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat ila wujubi qira'atil Fatihah khalfal imam. Atas wajibnya membaca Al-Fatihah di belakang imam. Jadi kalau mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, ketika makmum berada di belakang imam dan saat itu imam masih berdiri, belum kondisi rukuk, maka wajib baginya untuk membaca Al-Fatihah. Wajib membaca Al-Fatihah. Sawa'un kanat sholat sirriyah am jahriyah. Sama saja apakah sholat itu sirriyah atau pelan maupun sholat jahriyah atau keras. Mau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya maupun subuh, sama-sama membaca Al-Fatihah. Itu kalau mengikuti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Apa dalilnya? Dalilnya adalah diantaranya la sholata liman lam
yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini dalilnya di antaranya. Kemudian pendapat yang kedua, wa dhahaba Malik. Imam Malik berpendapat ila anna shalah idza kanat sirriyah qara'a khalfal imam. Apabila salatnya itu sir, pelan, maka makmum membaca di belakang imam. Apabila salatnya pelan, kayak salat zuhur, salat asar, maka makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Wala yaqra' fil jahriyah, dan tidak membaca saat salat jahr atau salat keras. Misalnya salat maghrib, salat isya maupun salat subuh, tidak usah membaca Al-Fatihah. Ini kalau menurut pendapat Imam Malik. Pelan, ya. Kalau pelan membaca Al-Fatihah, kalau salatnya jahr atau keras tidak usah membaca Al-Fatihah. Ini kalau pendapat Imam Malik. Pendapat yang terakhir diantaranya adalah pendapat Imam Abu Hanifah, ila annahu la yaqra' khalfal imam la fi sirriyah wa la fil jahriyah. Menurut Imam Abu Hanifah, kalau makmum berada di belakang imam, sholat jamaah, maka tidak perlu untuk membaca Al-Fatihah, baik itu sholatnya pelan maupun sholatnya keras. Nah, masing-masing mempunyai dalil dasar. Kalau Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, seperti yang barusan saya kutip, beliau berdalil dengan hadis la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan Imam Malik berpendapat dengan hadis tadi, hadis yang menjadi argumen dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad tadi, juga hadis wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, di sini ayat Al-Qur'an di surat Al-A'raf. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah, fastami'u lahu wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun. Ya. Ini adalah dalil yang dikemukakan oleh Imam Malik. Adapun Imam Abu Hanifah berdalil sebagaimana yang dikutip oleh Imam Malik tadi. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Dalil itu tadi, kemudian juga dalil man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang sholat bersama imam, maka fa qira'atul imam, maka bacaan imam lahu qira'ah. Itu adalah bacaannya. Jadi di sini sudah ada dasarnya masing-masing. Kalau kita mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, maka wajib bagi kita untuk membaca Al-Fatihah ketika kita menjadi makmum. Kalau kita mengikuti pendapat Imam Malik, maka kalau semisal sholatnya itu sir, pelan, kita harus membaca Al-Fatihah. Adapun kalau jahr, keras, maka tidak perlu membaca Al-Fatihah. Kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah, tidak perlu membaca Al-Fatihah, baik itu sholatnya pelan maupun sholatnya keras. Masing-masing mempunyai dasar. Nah, ini diantara contoh dari perbedaan di kalangan para ulama. Dari zaman Rasulullah maupun sampai para ulama madzhabul arba'ah, itu semuanya mengalami perbedaan. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita menyikapi satu perbedaan tersebut. Bagaimana kita menghargai satu perbedaan tersebut. Tidak merasa paling benar. Tidak merasa paling benar dan menyalahkan yang lain. Menurut Imam Asy-Syafi'i, dalam sebuah ungkapan yang pernah disebutkan, ra'yuna shawab yahtamilul khata'. Pendapat kami itu benar menurut kami, yahtamilul khata', tapi bisa berkemungkinan salah. Wa ra'yu ghairunal khata' yahtamilus shawab.
Dan pendapat orang lain menurut kami itu salah, tapi berkemungkinan benar. Di sini seakan-akan kita diajarkan bagaimana kita menyikapi satu perbedaan. Bagaimana kita menyikapi pandangan yang berbeda. Apa yang menurut kita benar belum tentu menurut orang lain benar. Dan apa yang menurut kita salah belum tentu menurut orang lain salah. Karena sifatnya itu masih dhonni. Kita berprasangka ini insya Allah yang paling benar. Tapi belum tentu apa yang kita sangka benar itu adalah kebenaran sejati. Maka diantaranya kita harus bijak dalam menyikapi satu perbedaan. Bisa jadi kita kurang membaca, bisa jadi kita kurang belajar sehingga wawasan keilmuan kita itu sangat kurang. Maka hal yang paling tepat di sini ketika menyikapi perbedaan adalah kita menghargai satu perbedaan tersebut dan tetap belajar, membaca supaya pengetahuan kita semakin banyak. Insya Allah dengan begitu kita lebih menghargai satu perbedaan dan insya Allah persaudaraan antara sesama muslim akan lebih solid, akan lebih kokoh karena tidak sibuk menyalahkan satu sama lain, tapi fokus pada persatuan ukhuwah al-Islamiyah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walikuli wijah wa muwalliha fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.